أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه تبارك وتعالى. Ikhwa dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita tentang syarah Tuhfatul Atfal, ya, syarah atau syarah matan Tuhfatul Atfal. Jadi matan Tuhfatul Atfal ini dia merupakan pintu pertama atau bisa disebut dengan pintu pertama ketika kita ingin masuk ke dalam ilmu tajwid. Karena matan Tuhfatul Atfal ini termasuk matan yang paling dasar untuk mempelajari ilmu tajwid. Baik. Matan Tuhfatul Atfal. Ya, apakah itu matan Tuhfatul Atfal? Kalau kita lihat arti dari kata matan, ya, matan itu dalam bahasa Arab berarti apa yang terangkat dari tanah, ya, atau gundulan-gundulan atau bukit-bukit atau yang terangkat dari tanah, yang tinggi, ya, dataran tinggi. Itu disebut dengan matan, ya. Makna lain, matan adalah al-asl, dia adalah pondasi atau pokok, ya. Makanya ketika disebut matan Tuhfatul Atfal itu berarti apa yang akan disebutkan oleh muallif atau penulis dalam matan ini adalah pokok-pokok pembahasan dalam tajwid. Maka yang disebut dengan matan tidak ada syarah, dia hanya pokoknya saja, intinya. Ya, seperti misalnya kalau disebut dengan matan hadis, ya, hadis itu ada perawinya, ya, dan ada matannya, dan matannya itu yang inti, yang pokok itu adalah matan, ya. Maka kalau disebut matan berarti dia bukan syarah, tapi dia ibarat ringkasan-ringkasan atau poin-poin penting yang akan disebutkan oleh penulis di dalam karyanya atau dalam bukunya. Baik. Kemudian Tuhfatul Atfal, ya. Matan ini adalah matan dalam ilmu tajwid yang diberikan nama oleh penulisnya dengan Tuhfatul Atfal, ya. Jadi matan Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal sendiri, tuhfa itu dia ibarat semacam kisah-kisah lucu, ya, atau lelucuan. Sebenarnya tuhfah, ya, hadiah yang berupa lelucuan yang bisa menyenangkan hati anak-anak, ya. Jadi Tuhfatul Atfal adalah hadiah untuk anak-anak, ya, hadiah berupa cerita-cerita lucu untuk menyenangkan hati anak-anak. Al-Atfal berarti
anak-anak kecil. Ya, nanti kita akan jelaskan kenapa beliau memberikan nama ini dengan Tuhfatul Atfal. Dari mana dia berasal nama ini. Baik. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi matan Tuhfatul Atfal ini ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ya. Sulaiman Al-Jamzuri. Sulaiman Al-Jamzuri, ya, lebih dikenal dengan panggilan Al-Afandi. Ya, Al-Afandi, menurut keterangan para ulama, Al-Afandi itu berasal dari bahasa Turkiya yang menunjukkan bahwasanya keagungan atau orang besar, ya, orang yang terpandang atau orang mulia. Tentunya mulia karena ilmunya. Makanya beliau digelari dengan Al-Afandi. Ya. Adapun Al-Jamzuri, Al-Jamzuri ini adalah nama kota kelahiran ayahnya. Ya. Nama kota kelahiran ayahnya. Dan dia dinisbatkan kepada kota kelahiran ayahnya. Dan Al-Jamzuri, kota Jamzuri ini berada di Jumhuriyat Misr, ya, di negeri Mesir sana. Baik. Disebutkan oleh ulama kita di antara apa penyebab, ya, apa penyebabnya Imam Al-Jamzuri menuliskan bait-bait syair atau matan Tuhfatul Atfal ini, ya. Apa yang mendorong beliau untuk menulis matan Tuhfatul Atfal ini? Ada dua hal yang disebutkan oleh ulama kita. Ya. Pertama, pada zaman beliau melihat keadaan kaum muslimin banyak melalaikan yang namanya tajwid. Ya. Banyak lalai dari ilmu tajwid. Bahkan dalam prakteknya pun banyak kesalahan-kesalahan yang beliau jumpai dalam membaca Al-Quran. Sehingga beliau terdorong hatinya untuk menjelaskan ilmu ini, untuk menyadarkan kembali masyarakat ketika itu untuk mempelajari ilmu tajwid. Makanya beliau menuliskan matan Tuhfatul Atfal ini. Sebab yang kedua, karena juga permintaan murid-muridnya. Ya, beliau memiliki banyak murid. Ya. Dan muridnya meminta kepada beliau supaya menuliskan ringkasan-ringkasan tajwid yang mudah untuk dipahami dan mudah untuk dihafalkan, sehingga memudahkan bagi murid-muridnya untuk istau'ab atau lebih memudahkan untuk memahami ilmu tajwid itu. Makanya beliau menuliskan matan Tuhfatul Atfal. Ya. Baik, ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki atau memulai dari muqaddimah. Ya, jadi beliau menuliskan matan ini memulai dengan muqaddimah. Ya, muqaddimah, dan muqaddimah, ya, sebagaimana kita ketahui, muqaddimah itu biasanya berisi puji-pujian, ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga biasa dalam muqaddimah itu dijelaskan manhaj penulis dalam menuliskan bukunya. Dan juga kadang disebutkan biasanya ada rumus-rumus tertentu, ya, yang berkaitan dengan apa yang mereka tulis, dan kadang juga menyebutkan apa tujuan, ya, beliau menuliskan, ya, matan Tuhfatul karya-karya mereka, atau juga termasuk matan Tuhfatul Atfal. Jadi maka muallif di sini, ya, ingin menyebutkan semua, ya, atau menyebutkan muqaddimah. Di dalam muqaddimah ini
tujuan apa yang beliau ingin bahas dalam matan Tuhfatul Atfal ini. Kemudian apa tujuan beliau menulis matan Tuhfatul Atfal ini. Sebelum kita masuk kepada mukaddimahnya, sambil menunggu ikhwah-ikhwah yang lain yang bisa mengikuti lewat Zoom. Jadi ini matan Tuhfatul Atfal ini dia semacam ringkasan, ya, ringkasan ilmu tajwid, ya. Namun di dalam matan Tuhfatul Atfal ini penulis di sini belum menjelaskan semua, ya, semua hukum-hukum yang berkaitan dengan tajwid, ya, belum menjelaskan. Baik, sekarang kita akan mulai masuk kepada muqaddimah matan Tuhfatul Atfal. Baik, di sini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri memulai Tuhfatul Atfal ini atau muqaddimah Tuhfatul Atfal ini dengan basmalah, ya, dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kata ulama kita, ya, beliau memulai dengan basmalah sebagai pertama, ya, karena basmalah adalah merupakan matlubun fi syariah, ya, dalam agama kita. Basmalah itu adalah sesuatu yang disyariatkan, ya, bahkan kita disyariatkan untuk memulai aktivitas kita dengan basmalah, ya. Makanya ada banyak dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin melakukan misalnya makan, ya, atau kita mau melakukan aktivitas yang baik, ya, maka kita dianjurkan untuk membaca basmalah, ya, karena dia adalah sesuatu yang masyru'. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kullu amrin, ya, dzubalin la yubda bismillah fahuwa aqta, ya, bahwasanya sebuah perkara yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka dia akan terputus. Maka segala aktivitas kita seharusnya kita mulai dengan basmalah. Kemudian, ya, di antara, ya, kenapa kita harus memulai aktivitas kita dengan basmalah? Karena dengan basmalah kita meminta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Sulaiman Al-Jamzuri juga ketika beliau memulai, ya, matannya ini, beliau juga memulai dengan basmalah untuk minta berkah dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang beliau tuliskan bisa berberkah atau memberikan manfaat bagi orang-orang yang mempelajarinya. Baik, kemudian dengan basmalah ini juga beliau memulai dengan basmalah mengikuti Al-Qur'an, ya, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya, karena Al-Qur'an juga dimulai dengan basmalah. Dalam surah Al-Fatihah, Al-Qur'an juga dimulai dengan basmalah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika mengirimkan surat-surat kepada raja-raja yang ada ketika itu, beliau juga memulai dengan basmalah, ya. Maka ini iktidaan bil Quran dan iktidaan bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah atau contoh atau melaksanakan atau mengerjakan apa contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Al-Qur'an. Maka beliau juga memulai dengan basmalah, ya. Baik. Di sini beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Saya harapkan disimak baik-baik, diperhatikan matannya. Saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian setelah itu saya akan mengartikan, ya. Saya akan mengartikan matan ini. Setelah itu saya akan jelaskan. Maka ada 3 tahap. Pertama saya akan membacakan, maka perhatikan baik-baik, ya.
Kemudian yang kedua saya akan mengartikan ya bait-bait yang kita akan bacakan. Kemudian yang ketiga adalah saya akan menjelaskan. Baik. Beliau mengatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimah. Ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Ya. Berkata, ya, atau nanti kita terjemahkan, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an shaykhina al-mihi dhil kamali arju bihi an yanfa'a at-tullaba wal ajra wal qabula wal thawaba. Baik, saya akan artikan. Yaqulu raji rahmatil ghafuri, ya, berkata raji yang mengharapkan rahmatal ghafuri, rahmat atau rahmat al-ghafuri. Al-ghafuri adalah, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala al-ghafur, yang maha pengampun, ya. Jadi berkata orang yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dauman ini adalah berarti selalu, ya. Jadi selalu mengharapkan, ya. Siapa yang berkata? Sulaiman huwal jamzuri, ya. Yang berkata adalah Sulaiman, penulisnya, ya, penulis matan ini, huwal jamzuri, yang atau biasa juga dikenal dengan al-jamzuri, atau biasa juga dikenal dengan al-afandi sebagaimana kita telah sebutkan tadi, ya. Kemudian alhamdulillahi musalliyan ala, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat, ya, salawat kepada musalliyan ala, salawat kepada Muhammadin, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarganya, wa man tala, dan siapa yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, ya. Kemudian wa ba'du ini adalah kata untuk berpindah dari suatu, ya, pembicaraan ke pembicaraan yang lain. Maksudnya di sini setelah dia memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ba'du, ya, atau biasa juga kalau kita dengarkan biasanya amma ba'du, ya, itu sama dengan wa ba'du, ya, setelahnya, ya. Hadzal nazmu lil muridi, ya. Hadzal nazmu ini adalah an-nazm. An-nazm ini adalah bait-bait yang syair yang beliau tuliskan di sini, atau matan yang beliau tuliskan di sini. Hadzal nazmu lil muridi, diperuntukkan bagi orang-orang yang menginginkannya. Al-murid, ya, al-murid adalah orang-orang yang menginginkan, yaitu orang-orang yang menginginkan ilmu ini. Fin nuni, yaitu dalam nun, ya, maksudnya beliau akan menjelaskan di sini adalah hukum-hukum nun. Fin nuni wat tanwini, dan hukum-hukum tanwin, wal mududi, dan hukum-hukum mad, ya, hukum-hukum mad. Samaituhu bi tuhfatil atfali, ya, ini beliau mengatakan saya berikan nama dia dengan tuhfatul atfali, ya. Samaituhu, saya berikan nama, bi tuhfatil atfali, dengan tuhfatul atfal. Jadi matan ini adalah namanya matan tuhfatul atfal. An syaikhina al-mihi dzil kamali, ya, dari syekh kami. Jadi nama ini beliau ambil dari syekhnya, yaitu yang disebut dengan al-mihi, ya, al-mihi dzil kamali. Laqabnya syekhnya adalah al-mihi, dinisbatkan kepada tanah kelahirannya, yaitu al-mihi dzil kamali, pemilik kesempurnaan, ya, pemilik kesempurnaan. Maksudnya syekhnya ini adalah orang yang sempurna. Nanti kita akan jelaskan dzil kamali ini, karena di sini ada beberapa ulama yang menentang atau mengkritisi apa yang beliau tulis dzil kamali ini. Baik, arju bihi an yanfa'at tullabah, ya, beliau mengatakan arju bihi, saya mengharapkan dengan matan ini, ya, dengan tulisan ini tuhfatul atfal, an yanfa'at tullabah, ya, bisa memberikan manfaat bagi tullab,
para pelajar, ya, khususnya orang-orang yang bergelut dengan ilmu tajwid atau orang-orang yang mempelajari tajwid. Wal ajra wal qabula was thawabah, juga mengharapkan al ajr. Al ajr adalah balasan, wal qabul, ya, al qabul adalah supaya diterima, ya, apa yang beliau tuliskan ini diterima di kalangan manusia, ya, dan terlebih lagi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wathawaba, wathawaba ini adalah juga pahala, ya, yang berarti pahala. Jadi beliau menuliskan, ya, bait syair ini atau bait-bait ini tentang tamatan Tuhfatul Atfal ini menginginkan 4 hal. Pertama, memberikan manfaat, kemudian mendapatkan balasan, yaitu pahala, wal qabul, dan bisa diterima di kalangan manusia, wathawab, dan juga pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita akan mensyarah, ya, muqaddimah, dan kita akan mencukupkan untuk pertemuan kali ini dengan muqaddimahnya saja dulu, ya. Baik, yaqulu Raja Rahmatil Ghafuri, ya. Yaqulu Raja Rahmatil Ghafuri. Al-qaul, ya, ini perkataan, berkata orang yang mengharapkan Rahmatul Ghafuri, ya, rahmat yang Maha Pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-qaul, ya, al-qaul dalam bahasa Arab sebagaimana disebutkan oleh ulama kita, ibda'ul huruf lahu makna, yaitu mengucapkan atau menyambungkan huruf-huruf yang memiliki makna, ya, yang memiliki makna. Jadi maksudnya adalah apa yang beliau akan tuliskan di dalam matan ini semuanya memiliki makna, ya, semuanya memiliki makna. Jadi bukan hanya sekedar perkataan-perkataan biasa saja atau perkataan yang tidak ada makna, tapi apa yang beliau ingin katakan di sini semuanya memiliki makna. Makanya al-qaul huwa ibda'ul huruf lahu makna, itu bagaimana kita menyebutkan suatu huruf, ya, atau menyambungkan huruf-huruf itu, namun kita menginginkan ada makna, ya, dari dari sambungan huruf-huruf itu. Jadi bukan sekedar berbicara saja, tapi ingin memiliki ada tujuan, yaitu memiliki makna tertentu. Baik. Yaqulu rajih. Ar-rajih, ya. Ar-rajih ini adalah ismun fa'il, ya, dalam bahasa Arab ismun fa'il atau biasa disebut dengan pelaku, ya, pelaku. Bahwasanya, ya, berkata orang yang mengharapkan, ya, orang yang mengharapkan, ya. Dan ar-roja, ya, ini perlu untuk kita ketahui. Ar-roja dalam bahasa Arab itu berarti ta'alluqul qalb bimarghubi husulih ma'a akhdhi fi asbabil husul. Ya, ini yang penting ini. Ar-roja, pengharapan, atau biasa sebut diartikan mengharapkan, ya, pengharapan atau keinginan, ya, itu disebut ar-roja, ada harapan, ya. Dalam bahasa Arab berarti ta'alluqul qalb bi marghubi husuli, yaitu hati kita terpaut kepada apa yang ingin kita capai. Itu adalah harapan, ya. Ma'a akhdhi asbabi al-husul, dan disertai mengambil sebab untuk mencapai harapan itu. Maka ini yang penting, ya. Jangan kita sekedar mengharap saja, ya. Tapi yang namanya ar-roja, yaitu bagaimana kita mengharapkan dan kita ada usaha untuk mencapai, ya. Seperti halnya dengan belajar tajwid, ya. Tidak hanya sekedar kita mengatakan saya ingin memperbaiki bacaan saya, ya. Saya ingin memperbaiki bacaan saya. Tidak cuma kita hanya mengangan saya ingin sekali bacaan saya bagus, tapi tidak ada usaha untuk ke sana, itu tidak akan sampai. Tapi yang namanya roja, bagaimana kita mengharapkan, ya, dan kita juga melakukan sebab-sebab untuk mencapai ke sana. Ya, kalau kita mengharapkan misalnya syurga, maka kita juga harus mengambil sebab-sebabnya untuk menuju ke sana, ya. Ya, tentunya dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Jangan kita mengatakan saya mau masuk syurga tapi misalnya tidak sholat, ya, dan
banyak terjatuh kepada pelanggaran-pelanggaran syariat, ya. Ini tidak akan mungkin sampai karena dia hanya sekedar mengangan-angan tanpa ada sebab untuk mencapai angan-angan itu. Makanya ar-raja, ya. Maka beliau di sini mengatakan yaqulu raji, yang mengharapkan berarti dia mengharapkan rahmatal ghafuri, yaitu rahmat dari yang Maha Pengampun, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu beliau mengambil juga dengan sebab-sebab untuk menuju ke sana, ya. Yaqulu raji rahmatal ghafuri, maka berkata orang yang mengharapkan rahmat al-ghafuri, ya, dauman, ini selalu, ya. Jadi juga penting kita seharusnya selalu menghadirkan atau mengharapkan, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmatal ghafuri, ya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tentu sangat dekat dengan orang-orang yang sering melakukan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, ya. Makanya ketika kita ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak melakukan kebaikan. Dauman, ya. Siapa yang mengatakan, ya, karena beliau mengatakan sih yaqulu raji, berkata orang yang mengharapkan rahmat al-ghafuri, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dauman, ya, selalu, ya. Siapa yang mengatakan? Adalah Sulaiman huwal Jamzuri. Yang mengatakan itu adalah Sulaiman. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini yang selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Huwal Jamzuri, ya. Al-Jamzuri kita sudah jelaskan tadi, Al-Jamzuri adalah nisbat dari tanah kelahiran ayahnya. Baik. Kemudian beliau mulai dengan alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, beliau mulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan alhamdu, ya, alhamd, ya, alhamd itu berarti as-sana al-bil jamil, yaitu puji-pujian yang indah, ya. Alhamd adalah puji-pujian yang indah, puji-pujian yang sempurna, ya. Makanya di sini memuliakan alhamdulillah, ya. Lillah, ya, ada di situ ada lam, li Allah, ya, li Allah. Maka di situ lillah, ya, itu lam disebutkan oleh ulama bahasa kita menyebutkan lillah itu adalah lamul ikhtisas namanya. Lamul ikhtisas, ya. Atau biasa juga disebut dengan lam istihqaq, ya. Lamul ikhtisas atau lam al-istihqaq, ya. Lamul ikhtisas, ya, ini menunjukkan bahwasanya, ya, kalau dia lamul ikhtisas adalah berarti alhamdulillah, puji-pujian yang indah, puji-pujian yang sempurna lillah, ya, itu khusus bagi Allah, ya. Al-ikhtisas itu berarti penghususan, ya. Jadi arti itu alhamdulillah, bahwasanya puji-pujian yang sempurna, puji-pujian yang indah itu lillah, khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau dia adalah lamul istihqaq, ya. Lamul istihqaq bahwasanya al-istihqaq itu adalah yang berhak, ya. Dari kata hak, yang berhak. Jadi maknanya alhamdulillah, puji-pujian yang indah, puji-pujian yang semua itu hanya yang berhak adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk kita puji, ya. Namun mungkin di antara kita bertanya, bagaimana kan kita juga biasa memuji manusia, ya. Kadang kita ketika misalnya ada seorang anak yang berprestasi, kadang kita puji, ya, masya Allah, ya. Itu juga puji-pujian, ya. Maka yang dimaksud di sini alhamdulillah adalah puji-pujian mutlak, ya. As-sana'ul mutlak adalah puji-pujian yang mutlak, ya. Segala pujian adalah mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun puji-pujian bagi manusia itu ada disebut dengan as-sana'un nisbi, ya, pujian-pujian yang nisbi, ya. Maksudnya adalah puji-pujian yang tidak sempurna, ya.
Karena seorang kadang kita puji, kadang kita benci. Ya. Makanya dia tidak sempurna. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya selamanya kita puji. Ya. Baik itu dalam keadaan susah, ya, atau dalam keadaan kita mendapatkan nikmat, atau kita diuji dengan cobaan-cobaan, itu juga tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena pasti ada hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di balik itu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian musallian ala. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wassalah musallian ala. Ya. Wassalah, ya, artinya adalah salah. Ya, secara bahasa as-salah itu artinya ad-du'a. Ya. Dan ini salawat ini adalah sesuatu yang masyru'. Ya. Sesuatu yang masyru' dan disyariatkan di dalam agama kita. Ya. Salawat ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Bersalawat kepada Nabi adalah sesuatu yang disyariatkan dalam agama kita. Karena dia adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Ya. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya. Ya. Maka ini adalah anjuran, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau juga bersalawat, ya, kepada Nabi, memulai di dalam muqaddimah ini juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah musallian ala. Ya, musallian adalah bersalawat kepada Muhammadin. Ya, Muhammadin tentunya seharusnya ketika kita menyebut kata Muhammad, ya, itu seharusnya kita barengi dengan salawat setelahnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena di sini, karena apa yang beliau tuliskan ini, kenapa beliau tidak menulis di sini sallallahu alaihi wasallam? Karena disebutkan ad-daruratus syi'riyah, ya. Karena apa yang beliau tuliskan ini adalah harus memiliki kaidah tersendiri, ya. Dan tidak pas kalau ditulis di sini sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun bukan maksudnya beliau tidak menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap menghormati Nabi, tapi karena daruratus syi'riyah, makanya beliau tidak cantumkan di sini sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita sebagai pembaca tentu, ya, harus dengan ketika mengucapkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita barengi dengan salawat kepada beliau, ya. Musallian ala Muhammadin, ya, maksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, ya, wa alihi, ya. Al-al ini ada dua makna, ya. Itu bisa ada dua makna. Yang pertama alul bait. Bisa berarti alul bait. Alul bait berarti ahlul bait, yaitu keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti anak-anak beliau, ya, cucu beliau, ya, paman dari beliau, dan orang-orang yang dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu disebut dengan alul bait, ya, ahlul bait, ya. Kemudian kalau disebut dengan alu Muhammad, ya, ini lebih luas lagi daripada alul bait. Kalau alul bait itu hanya orang-orang terdekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau alu Muhammad, kata ulama kita, alu Muhammad adalah ahlul ilmi wal fadl, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Orang-orang yang berilmu dan senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah disebut dengan termasuk juga alu Muhammad, ya. Termasuk juga alu Muhammad. Maka masuklah di dalamnya adalah para sahabat, ya, dan para ulama-ulama yang senantiasa mengajarkan agama ini, ya. Jadi alul bait, ya, dan alu Muhammad, ya. Kalau disebut alul bait, ya, berarti itu khusus untuk
keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau disebut alu Muhammad, ya, itu bisa berarti luas, ya, bisa termasuk juga para ulama dan termasuk juga para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan di sini musallian ala Muhammadin wa alihi, ya, wa ali Muhammad, ya. Dan sebagian ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah ali Muhammad adalah orang-orang yang memiliki ilmu, ya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa man tala, dan juga beliau bersalawat dengan wa man tala, ya. Tala adalah yang mengikuti, ya. Maka dari sinilah muncul namanya kata tilawah, ya, tilawatul Quran. Tala yatlu, ya. Kenapa disebut tala yatlu? Karena di dalam membaca kita mengikutkan huruf demi huruf, ya. Kita menyebut huruf, kemudian kita ikutkan huruf, kemudian kita ikutkan huruf seterusnya. Maka huruf itu sambil, ya, terus mengikut, ya. Sehingga disebut dengan tilawah, ya, karena kita membaca sambil menggandeng-gandengkan huruf, ya. Makanya dia huruf diikuti demi huruf, ya. Makanya disebut dengan tilawah, ya. Makanya disebut dengan tilawah. Dari sinilah muncul nama kata tilawah, tala yatlu, ya. Maka beliau juga mengatakan di sini dan bersalawat kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan begitu pula para sahabat, termasuk ulama-ulama, ya, wa man tala, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa ba'du, ya. Ini amma ba'du, ya, setelah beliau bersalawat memuji kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi, bersalawat kepada keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa ba'du amma ba'du. Setelahnya hadzan nazmu lil muridi. Kata beliau ini adalah matan-matan tajwid lil muridi, ya, bagi orang-orang yang menginginkannya, ya. Al murid dari kata arada yuridu, ya, atau ingin, berarti ingin, ya, mau. Makanya beliau menuliskan ini bagi orang-orang yang menginginkan ilmu ini, ya, ilmu tajwid. Dan tentu kita semuanya adalah orang-orang yang butuh dengan ilmu tajwid ini, karena kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab petunjuk kita adalah Al-Qur'an. Dan yang namanya petunjuk harus kita baca, ya. Kalau kita tidak baca petunjuk itu, kita akan tersesat, ya. Dan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dengan cara tersendiri, ada khusus tersendiri, kaidah-kaidah tersendiri. Tidak bisa kita baca begitu saja, begitu dibaca sembarangan, ya. Ada kaidah-kaidah tertentu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Makanya, ya, mempelajari tajwid itu adalah suatu yang penting dalam membaca Al-Quran. Wa hadzal nazmu wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Ya, ini adalah nazam-nazam, ya, an-nazmu ini adalah bait-bait syair yang beliau tuliskan lil muridi, bagi orang-orang yang menginginkannya, ya. Dan tentu kita semua menginginkan ilmu ini. Kemudian beliau menjelaskan menyebutkan apa yang beliau ingin sampaikan di dalam matan ini, ya. Apa yang beliau ingin sampaikan di dalam matan ini, apa yang beliau ingin jelaskan di dalam matan ini. Kata beliau fin nuni wat tanwini wal mududi, ya. Jadi beliau akan menjelaskan, ya, hal-hal yang beliau sebutkan fin nuni. Fin nuni maksudnya di fin nuni adalah hukum nun sakin, hukum nun mati, ya. Hukum nun mati ketika dia bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Bagaimana hukumnya? Ya, nanti kita bahas, ya, bagaimana hukumnya nun mati dan tanwin. Kemudian wat tanwin dan juga tanwin, ya. Nanti juga kita akan jelaskan apa itu tanwin, ya, ketika kita sudah masuk pada pembahasannya, ya. Wal mududi dan juga mudud. Mud ini jamak dari kata mad, ya. Mad adalah sesuatu yang dipanjangkan, ya, sesuatu yang dipanjangkan. Jadi beliau akan menjelaskan, beliau menyebutkan 3 hal di dalam muqaddimah ini.
Yang beliau akan jelaskan adalah yang pertama adalah hukum nun sakin, nun mati, kemudian hukum tanwin, kemudian mad atau panjang pendeknya. Ya, panjang pendek yang beliau akan jelaskan di dalam matan ini. Ya. Namun kalau kita lihat matan ini, ternyata beliau tidak hanya menyebutkan 3 hukum ini saja. Ada hukum lain juga yang beliau sebutkan. Ya. Beliau juga menyebutkan hukum lain. Seperti misalnya al-mutaqaribaini wal mutamathilaini, ya, awal mutajanis juga beliau juga sebutkan di dalam. Ya. Kemudian juga beliau menyebutkan hukum al-lam, ya, lamut ta'rif wa lamul fi'il. Ya. Namun kenapa ya cuma 3 ini saja yang beliau sebutkan dalam muqaddimah ini? Kata ulama kita, beliau menyebutkan 3 saja dalam muqaddimah ini karena inilah yang paling banyak berulang di dalam Al-Quran. Ya. Yaitu yang pertama adalah nun sukun. Ya. Hukumnya nun sukun ini ketika bertemu huruf-huruf hijaiyah ini juga banyak dalam kita jumpai dalam Al-Quran. Apakah dia idgham, apakah dia izhar, apa dia ikhfa atau dia iklab. Ya. Begitu tanwin, begitu pula tanwin juga kita banyak jumpai. Dan begitu pula panjang pendek. Ya, ini juga paling banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Maka beliau menyebutkan 3 ini karena 3 inilah yang paling banyak berulang di dalam Al-Quran. 3 hal inilah yang paling banyak berulang dalam Al-Quran. Maka beliau menyebutkan 3 hal ini. Baik. Kemudian, samaituhu bituhfatil atfali. Kata beliau, saya memberikan nama matan ini dengan tuhfatul atfali. Ya. Saya berikan nama dengan tuhfatul atfal. Ya. Kita sudah jelaskan tadi tuhfa atau arti tuhfa. Tuhfa adalah ya semacam turfah, dalam artinya turfa adalah kisah-kisah lucu. Ya. Beliau seakan-akan mengatakan saya menuliskan ini untuk hadiah yang bisa menyenangkan anak-anak kecil. Ya, al-atfal. Al-atfal adalah, kalau kita lihat al-atfal itu adalah anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil. Baik. Mungkin ada yang bertanya, ya, kalau begitu ini tuhfatul atfal ini khusus untuk anak kecil saja. Ya, bukan untuk orang dewasa. Namun kenapa kita orang yang dewasa pelajari? Ya. Maka ulama kita menyebutkan bahwasanya tuhfatul atfal, al-atfal yang dimaksud di sini, ya, memang bisa berarti anak kecil. Kenapa? Karena zaman dulu, ya, hukum-hukum nun, hukum-hukum tanwin, hukum-hukum mad dan seterusnya itu adalah diajarkan anak-anak kecil. Ya. Adalah diajarkan anak-anak kecil, bukan orang dewasa. Jadi anak-anak kecil itu sudah menguasai pada zaman dulu hukum-hukum ini. Nun, ya, hukum nun, tanwin dan mudud. Ya. Mereka sudah diajarkan sejak kecil. Ya. Makanya beliau menyebutkan bituhfatil atfal karena memang isinya ini adalah hal-hal yang dasar sekali di dalam tajwid, dan ini kebanyakan biasanya dipelajari oleh anak-anak kecil saja. Ya. Makanya beliau mengatakan tuhfatul atfal. Namun ada juga makna lain. Ya, al-atfal, ya, al-atfal adalah kalau kita lihat al-atfal adalah anak-anak yang baru tumbuh. Ya. Makna lain disebutkan oleh mereka, al-atfal yang dimaksud di sini adalah al-atfal atau orang-orang yang baru memulai, ya, mempelajari ilmu tajwid, atau maksudnya ilmunya di dalam tajwid itu masih kecil, ya, masih kecil, masih pemula, maka disebut dengan atfal yang mulai tumbuh. Ya, ilmu tajwidnya baru mulai tumbuh. Ya, walaupun dia umurnya sudah tua atau dia sudah memiliki cucu misalnya, tapi ilmunya dalam tajwid masih baru mulai, maka itu juga disebut dengan al-atfal. Al-atfal anak kecil dari segi apanya? Kecil dari segi ilmunya, bukan kecil dari segi umurnya. Maka dua-duanya mencakup. Bisa jadi matan ini peruntukan untuk anak kecil atau orang yang baru memulai untuk mempelajari ilmu tajwid. Orang pelajari. Makanya sebutkan bituhfatil atfali. Ada hadiah untuk anak kecil atau anak kecil yang kecil, ya,
anak-anak kecil atau orang yang mulai belajar ilmu tajwid. An Syekhina al-Mihidil Kamali. Ya, dari syekh kami, kata beliau, dari syekh kami. Ini menunjukkan ikhwas sekalian bahwasanya ilmu tajwid, ya, ilmu tajwid ini dia tidak diambil secara simai saja, ya, tapi harus dengan cara talaqi. Memang dengan harus talaqi. Talaqi itu harus langsung diambil kepada guru, ya. Tidak boleh hanya kita mendengarkan saja, kemudian kita, ya, mengatakan, ya, misalnya mengatakan sudah bagus bacaan saya, tidak, ya. Apalagi berkaitan dalam membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak hukum, ya. Ya mungkin ketika kita mendengarkan secara suara tidak ada perubahan mulut, tapi ternyata ada yang berubah. Makanya, ya, ini menunjukkan an syekhina, ya, bahwa ilmu ini, ilmu tajwid ini kami ambil dari syekh-syekh kami, ya. Kami ambil dari syekh-syekh ini menunjukkan bahwa dia mengambil secara talaqi. An syekhin, dari syekh beliau, an syekhina al-Mihi. Al-Mihi adalah Nuruddin al-Mihi. Nuruddin al-Mihi. Nah, itu nama syekhnya Nuruddin al-Mihi, ya. Al-Mihi adalah tempat kelahirannya, dinisbatkan kepadanya. Dzil Kamali, pemilik kesempurnaan. Ya, inilah yang banyak dikritisi oleh ulama kita. Dzil Kamal. Kenapa? Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia adalah kesempurnaan yang nisbi, ya. Ya, mungkin dari sisi, ya, lain dia sempurna, tapi di sisi lain dia tidak sempurna, ya. Makanya, ya, ulama kita menjelaskan mungkin maksud dari syekh di sini adalah Dzil Kamali adalah memiliki kesempurnaan dari segi ilmu tajwid, ya, karena Syekh Al-Mihi, syekh beliau ini bentuk puji-pujian terhadap syekhnya, ya, karena mungkin melihat atau kagum terhadap keilmuan syekhnya yang dimiliki dalam ilmu tajwid, sehingga beliau, ya, memuji dengan mengatakan Dzil Kamali, memiliki pemilik kesempurnaan. Namun perlu kita ketahui bahwasanya kesempurnaan itu yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun manusia, ya, ya pasti, ya, memiliki kekurangan, ya. Adapun manusia, ya, pasti dia memiliki kekurangan, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Dalam bait-bait syair ini, ya, beliau juga, ya, menuliskan, dan pasti ada kekurangan-kekurangan yang beliau belum tuliskan di dalam bait-bait syair ini, ya. Tapi ini adalah bentuk puji-pujian saja untuk syekhnya, karena ingin memuliakan syekhnya, gurunya, ya. Ini dia penting, seorang talib atau seorang pelajar memuliakan guru itu sangat penting, ya. Memuliakan guru itu sangat penting. Jangan sampai misalnya kita seberguru dengan seseorang, ya, kemudian setelah kita melihat ilmu kita lebih tinggi darinya, ya, kita tidak menghargai lagi guru, ya. Tidak boleh, ya. Guru itu, ya, walaupun bagaimana, ya, keberkahan ilmu tergantung pada bagaimana kita menghormati guru-guru kita, ya. Arju bihi an yanfa'at tullabah. Di bait terakhir ini dalam muqaddimah beliau menyebutkan tujuan beliau untuk kenapa beliau menuliskan bait-bait syair ini atau matan Tuhfatul Atfal ini. Beliau mengatakan arju bihi, saya mengharapkan dengan matan ini an yanfa'at tullabah, ya, supaya dia bermanfaat bagi tullab. Tullab adalah jam' dari kata talib, ya, pelajar yang meminta, ya. Jadi seorang pelajar itu memang harus meminta, ya. Pelajar itu harus meminta, ya, tidak boleh disuapi, ya. Talib namanya talib yang meminta, ya. Jadi harus meminta dia, ya. Makanya ketika kita mendengarkan seorang memiliki suatu kelebihan ilmu dalam bidang fikih misalnya, dalam bidang akidah, dan mintalah ilmunya. Jangan menunjuk untuk disuapi, tidak ada, ya. Sebagaimana ulama kita terdahulu, bagaimana mereka bermusafir, ya. Mereka musafir, ya, sebulan 2 bulan demi untuk ilmu. Beliau cari, beliau minta, ya. Ketika mendengarkan misalnya fulan memiliki hadis, ya, tentang ini, ya, beliau berusaha untuk mendapatkan orang itu. Beliau meminta hadis itu.
itulah namanya talib, ya. Adapun talib yang hanya menunggu untuk diberikan ilmu saja, disuapi ilmu, ya, itu bukan talib, ya. Tapi talib adalah dia berusaha, ya. Makanya kita dianjurkan untuk mencari, ya. Keluarlah mencari, ya. Kalau bisa, ya, bermusafirlah, ya, mencari ilmu itu, ya. Sebagian juga membaca dengan an yanfa'at tallabah, ya. Bukan tullab tapi tallab. Ya, tallab adalah ini adalah ismun mubalaghah. Ya, mubalaghah itu mubalaghah dalam menyebutkan. Tallab adalah banyak meminta. Ya. Kalau talib, ya, itu artinya dia meminta mungkin sekali dua kali. Tapi disebut tallab, ya, tallab itu menunjukkan banyak meminta. Jadi ilmu ini harus dia diulang-ulang, banyak diulang. Ya, ilmu itu harus banyak diulang. Kapan dia tidak diulang, ya, maka ilmu itu akan hilang, ya. Makanya mengatakan saya berharapkan an yanfa' bih tallab, at-tallab atau tullab. Tallab yang banyak meminta, ya, yang banyak meminta. Karena biasanya yang banyak mengulang itulah yang banyak mengambil manfaat. Ya. Sekecil apapun ilmu itu, ketika kita ulang-ulang terus, ya, kadang kita semakin bertambah manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari ilmu itu. Ya, makanya ketika Anda mengetahui sesuatu, ulang-ulanglah ilmu itu. Ya, bisa jadi ada hal-hal baru, manfaat-manfaat baru, faedah-faedah baru yang bisa kita dapatkan. Makanya sebagian membaca an yanfa'at tallabah. Ya, at-tallab adalah yang banyak meminta. Ya. Kemudian wal ajr. Wal ajr, ya. Sebagian mengatakan al ajr itu maknanya adalah balasan setelah pekerjaan. Ya. Balasan yang didahului dengan pekerjaan. Misalnya kita mengerjakan sesuatu, kemudian kita dikasih imbalan. Ya, itulah al ajr. Ya. Maka itulah al ajr. Wal qabul. Al qabul adalah diterima. Ya. Dan dia mengharapkan apa yang beliau tuliskan ini diterima di kalangan manusia. Ya. Dan ternyata apa yang beliau harapkan ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ya. Karena Tuhfatul Atfal ini kalau kita melihat kepada syarah-syarah Tuhfatul banyak sekali. Sudah banyak ulama yang mensyarah Tuhfatul Atfal ini. Dan kalau kita lihat para qurra, ya, tidak ada qurra yang tidak menghafalkan, ya, matan ini. Semuanya berusaha menghafalkan matan ini, ya. Bahkan mengkaji matan ini. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu ini apa yang beliau harapkan, yaitu diterima matan ini, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang mengkaji, ya, matan Tuhfatul Atfal ini. Kemudian wathawab, ya. Wathawab sebenarnya juga pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian ulama kita membedakan antara al-ajr dan thawab. Ya. Kalau al-ajr tadi kita sebutkan yang didahului dengan, ya, pekerjaan. Kita mengerjakan, kita dikasih imbalan. Ats-tsawab itu tanpa didahului dengan, ya, pekerjaan. Dan Allah Subhanahu kadang, ya, ketika kita melakukan suatu amalan, Allah balas 10. Ya, kita cuma kerjakan satu saja tapi 10 balasannya. Ya, maka itulah isu ats-tsawab. Ya. Yang mana lebihnya, ya, 9 dari kebaikan itu, ya, itu adalah ats-tsawab, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita dahului pekerjaan. Karena kita cuma mengerjakan satu saja. Tapi yang Allah berikan lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Makanya, tapi sebenarnya mana al-ajr dan ats-tsawab itu satu, adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma bisa juga kita bedakan, kalau al-ajr didahului dengan pekerjaan, kita mengerjakan, kita dikasih imbalan. Adapun ats-tsawab itu adalah balasan tanpa ada pekerjaan yang didahului dengan pekerjaan. Maka inilah muqaddimah matan Tuhfatul Atfal ini, ya. Matan Tuhfatul Atfal, ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengambil muqaddimah saja dulu, ya. Insyaallah kita akan masuk kepada bab-bab setelahnya, ya. Kita menjelaskan bab-bab setelahnya. Baik, saya kira ini yang bisa kami sampaikan, ya. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.